kewajiban dia untuk memahami insiden investigasi ini. Tapi kita tidak boleh mengunci bahwasannya insiden investigasi ini hanya dibutuhkan hanya di bagian tim dari keselamatan kerja. Karena pemanfaatan insiden investigasi ataupun investigasi itu bisa justru cause lainnya, seperti aplikasinya kita mencari root cause, misalnya ada mechanical atau engine yang rusak. Kita bisa menggunakan cara yang sama, tetapi untuk mencari root cause, kenapa sih engine, ya boleh mengatakan bahwasanya semangat dari insiden yang determine faktanya, kemudian mencari, membuat sistem, bagaimana sistem itu secara sistematik. Nah, seperti itu. Insidennya, kalau ini terkait dengan insidennya insiden apa aja sih ya? Injury, fire, equipment breakdown. Di sini jelaskan, sudah ada dikatakan equipment breakdown. Kenapa equipment itu breakdown? Release, termasuk permit violation, bahkan legal liability, itu juga dilakukan investigasi. Ada definisi apa sih yang insiden itu? Kemarin memang sempat ada pertanyaan, apa sih bedanya insiden sama accident, seperti itu ya. Ya, kalau insiden itu jelas sesuatu yang tidak diinginkan, unwanted, tapi di mana terhadap karyawan ataupun kontraktor, terhadap community, properti, dan environmental kita. Bedanya dengan accident apa? Kalau insiden itu sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi belum tentu dia berdampak. Sementara accident real, dia sudah ada dampak. Artinya bisa dikatakan accident itu sudah pasti insiden, tapi insiden itu belum tentu accident. Karena salah satu insiden itu kan near miss. Near miss itu sesuatu yang hampir saja, tetapi belum ada dampaknya. Seperti itu. Ini adalah new incident triangle. Di sini berarti kalau kita menggunakan Y3 dan 5Y itu tergantung dari klasifikasi kecelakaan. Makanya investigation and reporting. Jadi dia mau pakai 5Y atau pakai Y3. Ada level-level kecelakaan itu yang menggunakan Y3 kapan, menggunakan 5Y itu kapan, seperti itu. Ya, di sini kalau kita lihat dari piramida kecelakaan ini, itu bisa dilihat baru mendapatkan Y3 itu ketika udah medium insiden ke atas. Kenapa? Karena Y3 itu bisa mengcapture banyak root cause. Sementara 5Y itu kita tidak bisa mengcapture banyak root cause. Itu sih perbedaan antara Y3 sama 5Y. Salah satunya. Jadi bagaimana melakukan investigasi? Di sini ya drop load injury saya tidak jelaskan. Insiden investigasi itu dilakukan 48 hours. Dikatakan di sini dalam 48 jam ya. Kemudian tetapi tergantung lagi kembali kepada Bapak punya dokumen perusahaan masing-masing. Terkadang ada suatu perusahaan yang itu yang menyatakan bahwasannya accident itu berdasarkan level dan waktunya itu juga ditentukan berdasarkan level tadi. Misalkan kasus-kasus fatality itu bahkan dia buat bahkan bisa sampai 1 bulan dalam melakukan investigasi. Jadi tidak, memang kembali kepada perusahaan masing-masing. Ini dia ada 11 kerangka atau komposisi di dalam root cause analysis process. Jadi ada 11 ya kerangkanya. Yang pertama itu ketika insiden occur, kemudian kita harus mengumpulkan data. Saya akan kaji satu persatu nanti. Type of kasus itu ada physical cause, ada human, kemudian ada system level cause. Jadi ketiga ini yang akan menjadi semacam root cause. Menjadi ada root cause yang bisa kita temukan melalui 3 item ini. Apakah dia physical cause, apakah dia human kaitan dengan behavior orang, atau ada sistem level. Ternyata ada sistem manajemen yang tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu. Ini contoh physical cause itu seperti ada wear, ada misalignment, ada fatigue, ya, ada overstress, kemudian ada corrosions. Seperti itu. Root cause, system level cause, kita lanjut saja.
Ini insiden occur. Jadi insiden occur itu ketika kita ada kecelakaan, kita harus mengetahui insiden kategorinya apa dulu. Apa sih kategori kecelakaan tersebut? Ya. Kemudian juga kita harus tahu level kecelakaan tersebut seperti apa. Dan ini dokumen perusahaan ini bisa memberitahu atau petunjuk kita untuk mengkategorikan bahwasanya kecelakaan itu kategorinya apa. Di dalam investigasi itu kita juga harus membentuk sebuah tim. Jadi tim di dalam investigasi itu akan dibentuk. Jadi kita tidak serta-merta ketika ada kecelakaan, kita yang ngambil data, kolek data di lapangan, terus kita udah langsung saja. Ketika ada kecelakaan, kita harus mengetahui itu kecelakaannya kecelakaan apa. Ya, kemudian levelnya level apa, kemudian kalau tugas di lapangan itu cukup melaporkan kecelakaan yang terjadi. Nanti setelah dilaporkan kecelakaan yang terjadi, maka tim-tim tertentu yang akan ditunjuk menjadi tim investigasi. Ini adalah gather data. Bagaimana kita melakukan pengumpulan data. Di dalam kecelakaan itu ada 4 cara mengambil data, yaitu people, position, paper, and parts. Ya. Dan people itu terkait apa? People itu terkait dengan interview, written statement yang harus kita ambil dari kecelakaan itu. Tetapi tolong ingat dulu, secure di area. Jangan lupa. Hari misalnya kalau kita bisa katakan di 2014 itu paling banyak alat-alat berat, angkutan-angkutan unit dump truck itu kecelakaan kendaraan bermotor. Ketika kecelakaan terjadi, misalkan apakah tabrakan kendaraan, pertama kali yang melihat kecelakaan wajib lapor. Terus akan didatangin oleh tim-tim safety department, dia akan secure area. Di sana kepada korban dahulu jika ada korban. Ya, kita juga harus melakukan penyelamatan terhadap korban. Jika ada korban, ketika tidak ada korban, itu si driver juga harus kewajiban untuk melakukan drug and test alkohol. Itu salah satu data investigasi yang akan kita ambil juga sebagai data untuk investigator. Biarkan kendaraan tersebut pada posisinya, sehingga di sana kita bisa mengambil data-data seperti untuk cabin, kita cek dia menggunakan personal gigi berapa misal. Kemudian juga tarik handbrake, rem tangan dan lain-lainnya. Data-data original yang jadi seperti itu. Kemudian kita melakukan interview terhadap orang-orang yang terkait kecelakaan jika orang tersebut dapat diinterview. Tetapi kalau dia misalkan cedera parah, mungkin kita akan menunda dulu untuk menginterview si korban langsung kan. Kita hanya bisa menginterview yang menjadi saksi atau witness. Itu yang bisa kita interview. Tetapi dalam interview ini kita tidak boleh mengintimidasi atau intervensi terhadap orang-orang yang diinterview. Karena semangat kita bukan semangat menyalahkan ya, no blame ya, tapi semangat kita adalah mencari root cause-nya. Dan kita ketika menginterview orang yang akan diinvestigasi, itu sebaiknya dibentuk tim dan dipisah. Jadi kalau misalkan ada orang interviewer yang itu sekitar 2 atau 3 orang, itu tidak boleh disatukan tempat, terus kita melakukan interview bersama. Mungkin orang yang si A dulu, kita lakukan interview, baru si B, baru si C, seperti itu. Ketika ada statement yang berbeda antara si A, si B, dan si C, maka kita bisa melakukan semacam pertemuan terhadap mereka, dipertemukan mereka untuk mencari kebenaran dari statement-statement mereka. Ketika kejadian kecelakaan tersebut, krunya misalkan ada C, selanjutnya paper itu SA ataupun permit to work. Kemudian ada part physical data seperti equipment, seperti kalau ini part kita bisa misalkan kalau kendaraan kita cek apakah brake-nya itu benar-benar berfungsi. Tentunya kita membutuhkan yang namanya subject matter expert, orang-orang ahli terhadap kendaraan tersebut. Mungkin kita melakukan dengan cara pemeriksaan remnya, apakah berfungsi atau tidak. Seandainya itu kasus tabrakan kendaraan seperti itu. Jadi di dalam interview ini kita hanya mencari fakta. Kita tidak mencari
apa sih siapa yang salah, bukan seperti itu. Seolah-olah mencari sesuatu yang salah, bukan seperti itu. Lanjut. Oke, kemudian form the team. Kemudian kita membentuk sebuah tim. Kalau beberapa perusahaan itu tentu yang bisa menjadi fasilitator insiden. Jadi tidak semuanya bisa melakukan investigasi. Tetapi dengan pemenuhan misalnya training-training yang dia ikuti, beberapa training, maka dia dapat dinyatakan sebagai fasilitator. Tapi tentunya di dalam pembentukan tim investigasi itu juga dibutuhkan beberapa posisi seperti ada supervisornya yang harus terlibat di dalam investigasi, kemudian ada karyawan itu yang terlibat, kemudian ada di sini spesialis, subject matter expert. Jadi tidak semua investigator itu harus memahami yang namanya kadang-kadang kita kan kayak seolah-olah diikat oleh wah kalau ada kecelakaan lifting maka investigatornya, fasilitator itu harus orang-orang lifting. Enggak seperti itu. Poin dari sebuah investigasi fasilitator itu dia itu hanya sebagai orang pemandu atau bagaimana membuat sebuah investigasi itu berdasarkan kerangka-kerangka investigasi seperti itu. Yang menjadi technical atau yang menjadi yang disebut biasanya subject matter expert itu adalah orang-orang yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Misalkan kalau ada kecelakaan lifting, ya kita libatkan orang-orang ahli di lifting dan rigging. Kalau ada kecelakaan tentang working head seperti scaffold, kita harus libatkan. Itu juga dengan kecelakaan-kecelakaan lain. Misalnya cukup paham dengan operation process seperti itu. Jadi fasilitator itu agar hasil investigasi itu memenuhi kerangka-kerangka investigator seperti itu. Kita lanjut bagaimana sequence of event ya, develop sequence of event itu. Jadi banyak model-model ya. Ada yang model timeline itu atau bahasa lain disebut timeline ya. Itu ada yang modelnya model semacam flow, ada juga yang dirunut sampai ke bawah. Tetapi semangat dari sequence of event ini adalah kita harus memahami kadang-kadang ada fatigue. Fatigue itu merupakan istirahatnya sudah 2 hari yang lalu. Makanya di sequence of event ini, itu kembali lagi tergantung fasilitator. Jikalau sesuatu kondisi kecelakaan itu perlu mengkaji data 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu sebelum hari kejadian, maka di sequence of event ini akan di breakdown datanya untuk dicari tahu. Ya, seperti ini. Ini timeline yang biasa dipakai ya, timeline-nya ada tanggal, ada waktu, ada aktivitasnya apa. Di sini ada juga, ini seperti post-it notes approach di sini, itu bahkan disebutkan ada 1 day before, 1 week before, bahkan ada 1 month before. Jadi ini untuk mencari seandainya kita membutuhkan data-data jauh-jauh hari sebelum terjadinya kecelakaan. Kemudian use to organize fakta dengan cara put all known fakta on the timeline. Kita harus menaruh yang namanya fakta-fakta itu pada timeline. Dan timeline ini biasanya juga menghasilkan nanti yang disebut dengan protective system. Itu akan kelihatan. Jadi di timeline ini bercerita kegiatan kecelakaan, sedang terjadinya kecelakaan ikut di dalam timeline. Oke, kita lanjut di identify protective system. Jadi di sini adalah incident switches ya. Di sini menggambarkan insiden itu terjadi sebenarnya karena tembusnya lapisan-lapisan yang kita sebut dengan safeguard. Tembus sehingga terjadilah kecelakaan. Sebenarnya ada sistem yang sehingga sistem-sistem yang ada ataupun precaution yang ada itu tidak mempan atau tidak efektif lagi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Itu ada 2 software. Software itu sistem atau prosedur. Jadi hardware itu misalkan kalau kita bisa katakan kalau di dalam sebuah kendaraan, kalau di area-area oil and gas itu kita mengenal yang namanya DIMS ya, Driver Improvement Monitoring System. Itu semacam GPS online ya untuk kendaraan, itu kita sebut hardware itu sebagai safeguard. Itu hardware yang kita pasang kepada kendaraan seluruh
angkutan, baik itu bus, light vehicle maupun heavy vehicle itu dipasang dengan sistem GPS online, bahkan ada buzzer system yang bisa mengingatkan ketika overspeed, kemudian juga ada auto geofence system. Ada geofence system itu ketika kecepatan 40 km itu ada area-area tertentu. Itu merupakan safeguard. Itu adalah safeguard atau sistem yang dibangun ya, tapi berbentuk hardware pada kendaraan-kendaraan. Jadi ketika misalkan si driver itu overspeed, dia buzzernya akan berbunyi, tetapi ternyata kecelakaan kendaraan bermotor itu masih terjadi. Nah, situ juga misalkan kita melakukan yang namanya pemeriksaan kendaraan, ya. Kemudian juga ada yang namanya operating prosedur, bagaimana cara berkendara yang aman. Kemudian juga ada tools yang lain. Bagaimana determine, teman-teman harus paham juga bahwasan paling banyak sih digunakan di project-project oil and gas, geothermal, di dalam menentukan root cause. Sebenarnya 5Y ini sudah lama ya, sudah lama. 5Y itu di develop oleh orang yang dari Jepang ya. Kalau kita tahu Jepang namanya Sakichi Toyoda. Itu sekitar tahun 70-an. Dan ini 5Y ini pertama kali dipakai itu untuk di Toyota. Di perusahaan Toyota, ya perusahaan mobil-mobil yang kita kenal itu, di tahun 70-an itu di Jepang itu sudah menggunakan sistem investigasi 5Y. Karena mereka menganggap cukup efektif sekali penggunaan 5Y ini. Dan begitu juga Y3, kalau Y3 itu berbeda sama 5Y, tetapi hampir-hampir sama. Berbedanya sajalah adalah 5Y itu tidak banyak mengcapture root cause, sementara jadi Voltri itu sebenarnya itu tahun 62 itu sudah di-develop itu di USA. Jadi Y3 USA. Itu di Air Force Army. Jadi di USA Air Force Army itu sudah menggunakan metode yang namanya, untuk Y3 ini kita pernah mendengar ada diagram OR. Jadi ada pilihannya ya, kalau gambar N itu diagram N dan diagram OR. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya sama. Makanya kalau itu dia akan banyak menawarkan metode apa saja sih yang akan digunakan pada sebuah perusahaan. Tetapi dengan catatan ya perusahaan juga harus beli metode-metode mereka. Seperti black box analisis diagram, itu black box itu dia sudah punya softwarenya bahkan. Ketika untuk melakukan investigasi itu kita cukup memasukkan data-data berdasarkan box-box tertentu. Begitu juga dengan event tree atau tripod beta. Bahkan dia udah punya udah punya semacam register mark seperti itu. Kita kalau mau perusahaan mau juga dengan top set seperti itu. Oke, ini dia untuk 5Y. Y pertama, Y kedua, Y ke-6. Jadi kadang-kadang orang bertanya, apakah harus 5Y? Mengapa? Cukup 5? Tidak. Jadi bisa 3, bisa 3. Ketika yang namanya root cause yang menjadi root cause analisisnya sudah boleh. Ketika root cause analisisnya ditemukan. Tetapi kembali lagi, penggunaan 5Y ini ketika Bapak tidak membutuhkan banyak root cause. Karena dia tidak bisa mengcapture banyak root cause. Penggunaan 5Y ini. Dia hanya dapat mengcapture satu root cause. Hanya di situ saja. Bagaimana dengan Y3? Kalau Y3, nah di sini Bapak bisa lihat, ini tadi sudah saya singgung, ada gerbang OR dan ada gerbang AND. Ya, jadi dua gerbang ini yang harus kita pahami. Misalkan kita kasih contoh, ya, kalau untuk gerbang OR itu pilihan. Artinya karena pilihan si A ini atau si B ini mengakibatkan main event. Yang paling atas ini kita sebut sebagai main event. Main event. Jadi kejadian utamanya. Jadi ada gerbang OR. Ada juga gerbang N. Kita paling gampang kalau gerbang N seperti triangle ya, triangle api itu ya, segitiga api. Itu misalkan kalau kita buat main eventnya terjadi fire, yang pertama itu pasti karena ada oksigen. Yang kedua apa? Karena ada bahan. Artinya itu dan. Pendekatannya tidak bisa kita buat menjadi atau.
Karena dia bukan pilihan, tetapi dia saling mendukung. Karena ada 3 segitiga api, maka terjadi api. Misalkan di sini saya buat fire. Maka akan berlaku yang namanya gerbang N, fire. Misalkan oksigen dan bahan, source. Ada sumber apinya, api karena adanya 3 komposisi tersebut. Maka dia di gerbang N. 5Y simple ya, simple as Y. Jadi 5Y sama Y3 itu sama-sama pertanyaan why. Kerucutkan sesuatu case itu dengan selalu ditemukan ya yang namanya apakah itu tadi sistem cause atau physical cause atau human cause seperti itu. Oke, di sini bagaimana menentukan root cause. Jadi di dalam perusahaan itu biasanya root cause itu sudah dia kategorikan, sudah dia tentukan. Misalkan ada yang disebut dengan manajemen defisiensi. Biasanya dia sudah menentukan di dalam perusahaan itu root cause terkait dengan kecelakaan yang terjadi. Sehingga kita tinggal mencocokkan ketika mendapat pohon terakhir. Jadi bisa Bapak lihat, Ibu lihat di gambar di sini. Ini yang bulat, ini artinya menandakan sistem cause itu sudah ditemukan. Apakah physical cause, apakah system cause, ataupun human cause di sini. Dan ada yang disebut dengan proper condition. Proper condition itu adalah di mana suatu kondisi itu sudah proper. Jadi artinya bukan menjadi causal faktornya, tetapi udah kondisinya sudah memang seperti itu. Nanti saya ada contoh salah satu investigasi yang pernah kami lakukan kaitan kecelakaan berkendaraan seperti itu. Nah, di sini Y3 initial branch tadi saya sudah singgung ya. Jadi ketika main event itu fire, jadi itu karena ada 3 hal ini dan ini adalah gerbang N. Kita tidak bisa memilahnya. Karena fire itu terjadi memang karena ketika adanya 3 unsur ini, maka terjadi fire. Tinggal kita mengembangkan ketika kecelakaan itu terjadi, apakah pengaruh karena oksigennya yang berlebihan, ataukah karena fuel pressure-nya yang berlebihan. Nanti tinggal kita menambahkan pohon di bawah dari 3 unsur ini, terkait dengan hasil investigasi yang kita lakukan. Makanya di dalam Y3 itu lebih enak sebenarnya kalau daripada 5Y, karena 5Y itu sesuatu yang masih memang efektif, tetapi masih bisa saya mengatakan masalah subjektifnya seseorang itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam investigasi. Kadang ilmunya ilmu mencocok-cocokkan saja seperti itu. Tetapi kalau di dalam Y3 itu kita tidak terlepas karena ada gerbang logika, yaitu gerbang N sama gerbang OR. Jadi kita tidak bisa terlepas penggunaan gerbang tersebut. Oke, Y3 construction-nya identify human, saya tidak. Jadi kapan sih kita melakukan stop menanyakan mengapa? Ya ketika pertama itu level cause itu sudah ditemukan. Ya. Level cause kita sudah ditemukan. Tadi ada 3 level cause. Ada physical cause, ada system cause, kemudian ada human cause. Ketiga level itu ditemukan, maka kita harus stop. Ya. Kemudian apalagi ketika kondisi proper condition. Jadi kita tidak perlu melanjutkan Y berikutnya. Ketika itu proper condition, artinya itu sesuatu hal yang bukan menjadi pohon faktor. Jadi kita harus stop. Kemudian ketika diverifikasi ternyata itu tidak not true katanya kan, or not, jadi itu bukan menjadi faktor dari kecelakaan ya. Artinya apa ya, kalau yang nomor 3 ini ya kita ulangi investigasi yang lain, mungkin tidak tepat pembangunan dari pohon why kita, pohon mengapa kita itu tidak tepat, sehingga kita harus ulang. Kemungkinan ada data-data yang tidak sesuai di dalam memasukkan atau mencoba membangun sebuah Y3. Di dalam setiap Y3 ataupun 5Y ataupun dokumen yang ada, kita harus memasukkan yang namanya verifikasi.
ya. Verifikasi itu bisa melalui visual, bisa melalui testing, melalui data. Makanya paling jelas itu seperti ini. Jadi setiap ada misalkan kita mendapatkan statement, maka itu kita harus melampirkan verifikasi statement itu yang melalui interview list seperti itu. Tujuannya apa? Agar data-data ataupun investigasi yang kita lakukan itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Seperti ini. Verifikasi log itu ada di sebelah kanan penggunaan 5Y. Jadi setiap ada pertanyaan, maka ada verifikasi sebelah kanan. Verifikasi itu bisa tadi banyak ya, hasil labor, bisa data atau written atau elektronik, bisa dari interview orang atau expert theory. Bahkan ada verifikasi dari expert, subject matter expert, menyatakan bahwasannya pertanyaan why kita itu tuh adalah cocok seperti itu. Nah, di sini begitu juga untuk Y3. Jadi setiap cause yang ada, setiap why yang ditanyakan itu harus diverifikasi. Kita tinggal di bawah tulis di bawahnya. Ketika verifikasi itu berupa data, kita sebutkan saja data. Kemudian interview, kita sebutkan interview. Atau hasil labor, atau drawing, kita sebutkan. Jadi setiap why yang tertera, itu harus memiliki data verifikasi. Agar kembali lagi hasil investigasi kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian terakhir kita bagaimana developing recommendation. Membuat rekomendasi, ya. Di sini rekomendasi itu juga harus mengeliminasi permasalahan, kemudian juga mengurangi konsekuensi atau failure, kemudian juga frekuensi reoccurrence itu terjadi lagi. Tetapi teman-teman mungkin sudah memahami bahwasannya apa sih semangat utama dari insiden investigasi ini. Memang ada bahasa yang selalu disampaikan bahwasanya bagaimana kita menemukan rekomendasi agar kecelakaan yang sama tidak terjadi lagi. Tapi itu sedikit agak memberikan garansi yang terlalu tinggi. Dari referensi lain itu sebenarnya berbunyi juga, mungkin bahasanya bukan mengatakan kecelakaan yang sama tidak terjadi lagi, tetapi bagaimana dia katakan agar kecelakaan yang sama itu berkurang. Jadi dia bilang lower dia bilang. Jadi artinya bukan menghilangkan, bukan menjadikan garansi bahwasannya hasil investigasi kita itu kecelakaan yang sama itu tidak akan terjadi lagi, bukan, tetapi bagaimana kecelakaan yang sama itu berkurang. Seperti itu. Ini untuk membuat sebuah rekomendasi harus smart. Jelas di sini smart itu spesifik ya, what need to be done ya. Kemudian measurable, accountable, relevant, sama time limits. Jadi makanya di dalam kolom rekomendasi itu ada root cause-nya sebutkan, kemudian apa sih rekomendasinya yang dibutuhkan, kemudian juga ada waktu action-nya berapa lama, dan begitu juga siapa PIC-nya yang untuk menyelesaikan. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan share salah satu contoh dari insiden investigasi yang udah lama sih, tetapi mungkin bisa jadi contoh ya. Di sini ini adalah salah satu contoh ya, bisa di-copy Pak Emil di layar Pak Emil. Ini adalah salah satu contoh kecelakaan yang pernah terjadi terkait kecelakaan berkendaraan di salah satu area. Tapi saya tidak sebutkan areanya mana, karena waktu itu tantangan terbesar kami adalah mobilisasi kendaraan berat yang kita punya proyek besar itu untuk menimbun swampy area, ya, tanah-tanah rawa di 550 hektar swampy area. Jadi kita bayangkan area rawa dan itu disupport oleh 500 unit dump truck. Artinya ini kecelakaan yang cukup sering terjadi. Ya, saya bilang walaupun investigasi kita berkali-kali, kami tidak bisa kasih jaminan karena
faktor terbesar kecelakaan berkendaraan mengingat ada yang begitu besar sampai 500 unit. Bahkan ada kick off meeting ya, Bapak bisa lihat ini kecelakaan terjadi. Kita juga harus ada itu biasanya atasan ataupun level-level vice president ataupun manager seperti itu. Itu berdasarkan dari kecelakaan yang kita laporkan. Karena kan sebelum investigasi dilakukan, ada yang namanya preliminary report harus kita laporkan sesegera mungkin. Di dalam preliminary report, itu tuh akan ditujukan kepada manajemen. Dan hanya manajemen kita yang bisa menentukan, tolong kamu lakukan investigasi, tetapi kalau tidak diminta oleh sponsor, itu tidak akan dilakukan investigasi. Berarti dia makanya yang di kick off meeting, dan kick off meeting itu terhadap tim ya, mengumpulkan data. Tim belum dibentuk, dia verifikasinya yang akan ikut terlibat di dalam investigasi. Tetapi sebagai fasilitator, jikalau Anda sudah menjadi kualifikasi fasilitator, maka tentunya Anda sudah bagaimana dengan supervisor, subject matter expert, dikumpul data banyak, udah dapat yang terpenting itu ketika Anda men-secure area juga, jangan lupa kita ketika membuat sketch sebuah kecelakaan, itu bapak-bapak yang sering terjadi kesalahan buat teman-teman safety, itu tidak membuat yang namanya sketch dengan cara mencari titik patok diam. Jadi titik patok diam itu begini. Jikalau ada kecelakaan kendaraan bermotor, kita harus ambil salah satu titik patok, misalkan tiang listrik, ya, tiang listrik, sehingga kita bisa menjadikan tiang listrik itu acuan titik kita untuk membuat sketch. Tujuannya apa? Ketika kita diminta rekonstruksi, kita sudah dapat data dan titik acuan sehingga untuk seandainya investigasi kita gagal, kita bisa rekonstruksi dengan titik patok diam tadi. Jadi semacam ngambil menjadi tolak ukur dia, menjadi titik ukur. Kalau di survei BM kali ya namanya ya, dibuat seperti itu. Nah, jadi di situ salah satu cara mengambil data. Makanya data gathering ini penting. Jadi dan juga kita juga ketika mengambil data, yang terpenting itu adalah sense kita untuk mendapat data. Jadi kalau mata kita itu juga benar-benar harus tajam juga. Kadang-kadang ada yang namanya investigasi ini, kebanyakan kalau ada human factor, ada kaitan kesalahan orang, itu tuh orang tuh akan berusaha defense. Makanya kalau kita sebagai investigator, kita juga harus jeli dalam mengamati hal-hal tersebut. Baru ini di yang nomor 8, forming the incident investigation team. Dia mengatakan baru kita membentuk namanya tim investigasi. Ini contoh yang dibuat di dalam bentuk Excel, tetapi kerangka yang 11 tadi itu diterangkan di dalam masing-masing sheet pada Excel. Ini dia salah satunya investigasi tim. Ini cukup terlihat jelas ya. Di sini ada sponsor yang meminta. Di sini ada tim leader ya, ada RCA fasilitator, ada tim member, ada resource. Di sini ini jelas banget di sini. Jadi ini sponsor atas permintaan. Jadi project manager meminta melakukan investigasi seperti itu. Dan ada tim member, ada fasilitator. Nah, di sini ada fasilitator. Dan ada tim member. Tim member ini adalah bisa berposisi sebagai subject matter expert atau posisi yang lain. Seperti itu. Kemudian ini dia data collection. Ini adalah salah satu kecelakaan ya. Ini data-data seperti training ya. Kemudian ada ini training ini data training MSW dan lain-lain. Kemudian ada PTA kendaraan, ya pemeriksaan kendaraan, bahkan handphone record juga kita minta ini. Kita periksa. Misalkan nih, di sini Bapak bisa lihat driver assessment. Untuk assessment sebagai driver, kita ada datanya. Kemudian kaitan tabrakan kendaraan ini, apakah ada call-log check. Jadi kita juga periksa. Ternyata apakah dengan kejadian tersebut dia lagi telepon. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dia gunakan. Bahkan di sini ada juga drug and alcohol test.
Kita mau cek dia apakah ternyata dia mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan. Makanya kita melakukan drug and alcohol. Begitu juga MCU-nya, ternyata MCU-nya cukup fit for duty ya, cukup baik sehingga dari sisi orangnya ternyata cukup sehat. Ini contoh data collection yang bisa kita ambil di dalam kecelakaan berkendaraan antara sebuah dump truck dengan dump truck lainnya. Begitu juga ada journey management plan, ada picture kendaraan, seperti itu. Kemudian kita juga melakukan interview terhadap orang-orang, baik driver yang bersangkutan dan supervisornya. Di dalam interview ini, kita tim yang tadi, investigasi tim yang ini, itu kita bagi. Jadi tidak satu semuanya itu langsung kita rame-ramein, enggak. Tapi kita bagi. Tetapi dalam pembagian interview, cara yang baik kita lakukan adalah kita sepakati item-item apa saja yang akan kita tanyakan terkait dengan kecelakaan kendaraan. Seperti itu. Misalkan kita tanya dulu pertama dia istirahat jam berapa. Misalnya seperti itu. Kita sepakat ini semuanya. Jadi akan ada pertanyaan yang sama, tetapi kita tidak boleh di depan orang yang diinvestigasi membuka semacam kepean. Enggak seperti itu. Kemudian prinsipnya interview ini tidak boleh mengintervensi. Jadi biarkan dia seolah-olah bercerita. Tetapi tentunya kita punya catatan-catatan di mana catatan-catatan itu yang artinya kita mendapat informasi terhadap catatan tersebut. Misalnya jam istirahat dia, kita kan enak bertanya misalnya, Bapak semalam ngapain Pak? Bilang gitu kan, tinggal di mana? Misalnya begitu ya. Dia akan bercerita, wah anak berapa? Kita buka pertanyaan-pertanyaan ringan. Wah gini-gini Pak, tinggalnya di mana? Di sini Pak. Oh, malam udah makan nggak? Bilang, udah gini-gini. Dia akan bercerita terus. Biarkan dia yang mencerita, tetapi kita memiliki catatan-catatan untuk mendapatkan jawaban-jawaban. Seperti itu. Dan juga masing-masing orang yang diinterview tidak boleh disatukan. Kita harus pisah-pisahin dia. Dipisah-pisahkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapat data yang benar-benar. Kekhawatiran ada yang namanya orang coba menutupi dan seperti itu. Bahkan yang namanya kecelakaan yang paling sulit itu adalah menginvestigasi orang yang terkait dengan kecelakaan itu. Karena dia banyak takutnya. Belum lagi tujuan kita adalah tujuan yang baik ya, bukan nge-blame dia. Nah, itu repotnya kita sebagai investigator atau fasilitator untuk mengajak mereka untuk metode-metode pendekatan, ya kita bawa santai, ya nanti makanya ketika investigasi, kalau udah dirame-ramein, dia udah takut duluan. Yang baik itu ya maksimal 3 orang untuk 1 orang yang akan diinvestigasi. 1 orang, dan itu kita ajak bercerita. Cerita sambil ngopi, sambil makan-makan. Tujuannya adalah kita mendapatkan yang benar, seperti itu. Ini berikutnya adalah timeline. Di sini dia timeline. Di sini jelas Bapak bisa lihat. 6 kita udah ambil data ternyata. Tanggal 8 Juli juga kita ambil data. Tanggal 9 juga ambil data. Kejadian di tanggal 10 Juli. Pada jam 11:11:47. Terjadi collision happening. Dikatakan di sini. Dan ini berdasarkan data DIMS. Di sini ada verified. Bisa lihat lagi, tadi ingat ini kejadian kecelakaan itu jelas jam 11:47 detik. Dan ini datanya melalui DIMS. DIMS sebut kita punya track mendadak dari kecepatan dia, misalkan kecepatannya 40, tiba-tiba di jam 11:11 ini menjadi zero. Artinya ada yang namanya pengurangan kecepatan secara mendadak. Seperti itu. Begitu juga dari 6 Juli dump truck driver itu datang ke Duri dari Medan ternyata. Dia naik bus. Artinya di sini ada capek nggak tanggal 6. Wah, dari Medan. Kemudian kita juga notice kemarin itu.
kurikulum vitae-nya itu apa? Ternyata mungkin dia seperti itu. Jadi banyak sekali. Ya cerita Medan kita udah capture banyak itu. Nah, wah ini mungkin saja, bisa saja dia bus lintas Medan. Ya. Kemudian tanggal 8 Juli itu ya dia dari Medan ke Duri lagi. Jadi tanggal 6 dari Duri ke Medan, tanggal 8 dia nyampe di Duri dari Medan tanggal 9. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 9 dia itu bisa kita katakan cukup melakukan perjalanan yang panjang. Mungkin ada fatigue di sana. Jadi itu membuat kita sebagai investigator sudah bertanya-tanya gitu. Mungkin ada efek fatigue lah ya, capek. Tetapi kita belum bisa asumsi seperti itu. Karena itu hanya data awal yang bisa kita dapat. Terus dia mulai bekerja ya tanggal 10. Di tanggal 9 itu dia tidur di rumah itu jam 2. Sorry, ini 2 AM ini, Mang. Jam 2 PM. 2 siang dia sampai jam 5. Ya. Terus tanggal 10 Juli dia sahur jam 3.30. Ini kejadiannya di bulan Ramadan berarti. Sini. Dari jam 3 berangkat bekerja, jam 5 subuh sampai jam 7. Jadi di sini jelas sekali waktu-waktu yang dia berikan. Begitu juga. Jadi ini adalah untuk supir dump truck 1. Dan yang berwarna hijau, supir dump truck 2. Karena ini kaitan dengan kecelakaan tabrakan. Kalau untuk supir dump truck 2, ternyata dia cukup tidur. Dari tanggal 10, dari tanggal 9 Juli itu dia udah tidur malam. Tanggal 10 bekerja itu ya dia 4.30. Artinya di dump truck 2, untuk masalah fatigue kayaknya nggak ada. Sini kan jelas nih, perbandingan. Sementara di dump truck 1, karena dia perjalanan dari Medan, bisa dikatakan, wah ini mungkin fatigue. Kemungkinan ya Pak ya, belum bisa kita menyimpulkan. Karena ini hanya baru sedikit data. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya protective system. Tadi ada disampaikan protective system kaitan dengan tadi yang saya katakan Swiss cheese. Jadi Swiss cheese itu keju. Di sini ada protective system atau ada sistem yang sudah dibangun tetapi ternyata tembus. Makanya kita selalu menjadikan indikatornya melalui exist and working, exist not working kamu, atau yang terakhir tidak ada tetapi kalau ada itu akan bekerja. Does not exist tetapi would have work, dikatakan seperti itu. Seharusnya itu bekerja kalau itu ada. Jadi ada yang namanya sistem itu ada tapi bekerja, ada tetapi tidak bekerja, seharusnya ada dan pasti kalau itu ada akan bekerja. Nah, begitu. Nah, disinilah yang disebutkan protective system. Tadi Swiss cheese tadi ada yang disebut software, ada yang disebut hardware di sini. Nah, di sini ini bisa dikatakan exist not working. Yang tidak bekerja itu apa? Mitigation plan. Rencana mitigasi kaitan dengan fasting. Jadi bulan-bulan Ramadan ya, fasting month itu, di Ramadan fasting month itu sebenarnya di sana ada yang disebut dengan fatigue management. Ternyata ada tetapi dia tidak bekerja dengan baik. Tidak dilaksanakannya dengan baik. Kemudian ada tool lain, katakan di sini SWA, Staff Work Authority atau ESSWA. Karena di kasus yang ini, khususnya kasus ini, kemarin itu ada yang namanya body system. Ada body system, tetapi body systemnya itu tuh ketiduran, kecapean, tidur. Artinya dia tidak berfungsi untuk mengingatkan si driver. Seperti itu. Dan ada juga di sini human cost, setahu saya, karena ada statement driver itu yang menyatakan tanggung sampai Boropit, jadi saya akan mengendara, nanti mau istirahat itu di Boropit. Akhirnya sebelumnya sampai Boropit sudah kecelakaan terjadi, seperti itu. Berikutnya ini fact finding ya. Ini fakta-fakta finding yang ditemukan selama investigasi. Nah, ini pembangunan untuk Y3-nya. Di sini Y3, di sini Bapak bisa lihat salah satu contoh Y3-nya. Dikatakan main event pertama itu adalah serious double motor vehicle crash di Howling Road, di route Howling.
Seperti itu. Jadi di sini ada yang berwarna kuning yang disebut proper condition. Pertama, DT1 jalan di Howling Road. Ya, itu proper condition. Memang itu akses dia seperti itu. Tetapi kita harus ingat ya, ada 3 bagan yang harus kita kembangkan di dalam melakukan investigasi atau Y3. Yang kedua, ada dump truck 2 di Howling Road. Ya sama. Sama proper condition. Mereka heading to unloading area. Dan yang ketiga ini, terjadi kecelakaan antara DT1 sama DT2 di Howling Road. Makanya karena ada kecelakaan 2 ini, pertemuan 2 truk 1 dan truk 2, maka terjadi kecelakaan. Ini bagan yang bisa kita turunkan atau kita kembangkan untuk mencari root cause-nya. Sementara proper condition itu tidak bisa kita kembangkan lebih lanjut. Karena dia sudah disebut sebagai proper condition. Seperti itu. Untuk perkembangan di kotak Y3 ini, kita bisa kembangkan lagi. Ternyata tabrakan antara dump truck 1 dan truk 2. Kenapa? Karena road is not wide enough. Ya, jadi ternyata tidak cukup ini lebar jalannya seperti itu. Tetapi itu proper. Kenapa? Jalan namanya jalan konstruksi juga ya begitu. Kita nggak bisa menyalahkan jalan. Sama kalau kecelakaan mobil, kenapa Anda menabrak tiang listrik? Karena tiang listriknya di pinggir jalan. Nggak bisa begitu. Itu adalah kondisi yang tidak bisa menjadi root cause. Kadang-kadang orang kan, kenapa mobil Anda kebalik? Karena saya masuk ke lubang, ada lubang di jalan. Itu tidak bisa. Itu adalah kondisi yang tidak bisa dikontrol, ya, tidak bisa dikontrol. Itu adalah kondisi-kondisi. Jadi ada beberapa kendaraan itu, ada beberapa kondisi yang tidak bisa dikontrol. Apakah itu seperti lalu lintas, khusus kendaraan ya. Kemudian kondisi jalan, ya. Yang bisa dikontrol adalah yang bisa dijadikan root cause. Kalau dalam berkendara yang bisa dikontrol apa? Ya kendaraannya. Satu. Yang kedua orang itu sendiri. Makanya di kemarin sempat si driver itu kita akan menerima semua masukan-masukan berdasarkan interview. Dia mengatakan Pak jalannya nggak cukup Pak, kata dia begitu. Tapi kondisinya kita tidak bisa mengatakan bahwasannya karena bukan jalan nggak cukup. Faktanya dump truck yang lain kok bisa lewat. Nah begitu. Sehingga kita nyatakan itu proper, tidak bisa. Kita lanjut. DT1 to wrong lane, dia melintasi jalur yang salah, ya, dan fail untuk mencegah kecelakaan seperti itu. Kemana? Terus di bawahnya ada bad road condition. Kenapa dia memilih penggunaan jalur yang salah? Karena ada kondisi jalan yang rusak di jalur yang satu lagi, kata dia. Nggak bisa lagi kita salahkan jalan lagi seperti itu. Kita tidak bisa mengcapture yang namanya kondisi-kondisi yang merupakan kondisi itu proper seperti itu. Akhirnya dibangunlah ini banyaknya paling gampang Bapak ketika melakukan investigasi ini, ketika Anda bersama tim gunakan apa namanya yang paper kecil itu, sticky notes itu, notice paper itu sebaiknya kita bisa tempel-tempelkan di dalam sebuah papan tulis, paling enak. Sehingga kita kembali lagi, kita bisa lihat di sini ada beberapa root cause yang ditemukan. Inilah akhirnya ada 3 root cause yang ditemukan. Lack of knowledge of SSWA, took a risk company, kemudian juga expectation of Ramadan mitigation were not effectively communicated. Ketiga root cause ini, Bapak harus bisa memasukkannya menjadi yang namanya rekomendasi. Makanya di dalam bagian rekomendasi pelaporan sebuah investigasi, disebutkan root cause-nya. Bapak bisa lihat ini. Di sini ada, pertama root cause-nya took a risk. Baru rekomendasinya kita develop bersama-sama. Tim investigasi tadi mendevelop rekomendasi berdasarkan root cause-nya. Ada 3 root cause tadi yang kita temukan. Pertama, took a risk. Kemudian lack of knowledge. Kemudian expectation of Ramadan mitigation plan. Ya, di sini nih kita akan buat rekomendasi sesuai dengan root cause. Tetapi rekomendasi ini itu tidak serta-merta menjadi keputusan karena kita harus minta review dulu. Reviewnya ke siapa? Reviewnya adalah ke sponsor. Bisa saja rekomendasi yang kita lakukan ada
impact atau efek-efek ke budget ataupun cost-cost dari perusahaan. Makanya kita harus meminta review dari sponsor, karena sponsor yang meminta investigasi dilakukan. Kemudian ada yang namanya additional. Jadi Pak, additional root cause ini bisa dibuat melalui apa? Melalui protective system tadi. Seandainya ada beberapa protective system yang kita sudah capture, tetapi di sana dia exist not working. Kemudian bisa saja dia harus ada, tetapi kita tidak sampai memikirkan itu. Maka walaupun dia tidak termasuk di dalam menjadi main cause atau root causes-nya, kita bisa masukkan rekomendasi menjadi additional issue atau corrective action, menjadi root cause tambahan. Seperti itu. Itu sih menurut saya ya, panjang lebar. Mudah-mudahan bapak-bapak ataupun ibu-ibu dapat memahami dengan baik. Mohon maaf juga karena waktu kita singkat. Sebenarnya di dalam fasilitator penggunaan Y3 ataupun 5Y, 5Y itu juga membutuhkan waktu yang lama. Saya rasa demikian Pak Emil. Terima kasih Pak Olwin sudah menyampaikan panjang lebar mengenai incident investigation YYY ya, 5Y. Dan ada banyak yang bisa kita tangkap tadi. Sedikit, 1 jam ini padat sekali konsep dari Pak Olwin. Kita langsung baca pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman jika ada yang bertanya, silakan drop di kolom chat. Nanti kita bacakan sesuai dengan urutannya. Yang pertama pertanyaan dari Pak Eko. Pak Eko, saya panggil bisa unmute sendiri mic-nya. Saya bacakan. Pertanyaan dari Pak Eko, perihal model akar penyebab umum, ada beberapa, salah satunya contoh MORT, Management Oversight Risk Tree, Management Oversight Risk Tree. Untuk metode MORT ini bentuknya seperti apa ya Pak? Dan teknik MORT ini lebih cocok untuk kecelakaan seperti apa ya Pak? Terima kasih. Dari Pak Eko. Pak Olwin, MORT. Ya. Oke, Pak Emil. Jadi kalau pengguna teknik untuk MORT pada prakteknya sih saya belum pernah juga ya melakukan. Tetapi pada prinsipnya saya hanya bisa menyampaikan bahwasannya sebenarnya semua kecelakaan itu bisa dilakukan yang namanya investigasi. Bahkan nirmis saja boleh dilakukan investigasi ya, seperti itu. Yang terpenting bagi kita adalah makanya kembali lagi saya menyampaikan ke bapak-bapak bahwasannya untuk metode di dalam melakukan investigasi itu banyak sekali. Sekarang ini mungkin bisa dengar juga istilah ada juga STEM, ada MTO ya. Itu cukup banyak. Tetapi yang harus kita pahami kecelakaan itu apapun cara Anda untuk melakukan investigasinya, itu dapat dilakukan dengan metode-metode yang Anda pahami. Dapat dilakukan. Dan Pak, apakah kecelakaan kecil, Pak? Kecelakaan kecil, Bapak mau pakai metode apa aja, itu bisa. Kecelakaan besar, Pak, saya pakai metode ini bisa. Bisa. Ya. Makanya, kembali lagi, saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda secara spesifik untuk metode-metode masing-masing karena banyak sekali metode seperti MTO ya, analisis masalah teknologi dan organisasi ya, itu bisa juga dilakukan. Fishbone yang orang kenal Fishbone itu menggunakan 4M dengan 1E seperti itu. Makanya kalau Pak Eko saya tidak bisa menyampaikan bahwasannya
tipe kecelakaan apa saja, tetapi yang namanya investigasi, Bapak dapat melakukan metode apapun. Metode apapun, termasuk MORT. Bapak silakan melakukan dengan metode tersebut. Semangat di dalam investigasi kembali lagi adalah bagaimana kita mendapat root cause-nya agar mudah-mudahan kecelakaan yang sama tidak terulang lagi. Itu saja sih cara jawab saya, Pak. Izin bertanya, Pak, secara garis besar bedanya insiden, near miss, dan accident. Semua itu adalah kategori insiden. Ya. Pertama yang itu dikatakan unwanted ya, yang tidak diinginkan. Kemudian unplanned, yang tidak direncanakan. Untuk insiden, itu tuh di dalam materi saya ada sebutkan tadi, bahwasannya sesuatu unplanned event, ya insiden. Insiden itu unplanned event atau rantai dari event yang hasilnya itu bisa mengakibatkan adanya fatality, ya, kemudian injury atau kerusakan pada aset atau juga equipment atau environmental atau business performance atau juga company reputation, itu insiden ya. Sementara near miss itu adalah have potential, jadi sesuatu yang berpotensi tapi statusnya masih potensi ya, yang hasilnya akibatnya itu sama seperti adanya fatality, damage terhadap aset, kemudian equipment di sana. Dan accident itu sesuatu yang sudah ada dampaknya. Jadi itu juga unplanned, unwanted juga, tetapi dia sudah ada dampaknya. Sementara insiden itu bisa ada dampak, bisa juga belum ada dampak seperti itu. Artinya bisa dikatakan apakah accident itu insiden? Iya benar. Tetapi apakah insiden itu accident? Belum tentu. Ya, bisa saja dia karena belum ada tampaknya. Seperti itu. Ya, lanjut. Selanjutnya itu ada pertanyaan ketiga, itu dari Bapak Randi Arifia ya. Pak Olin, apakah ada rekomendasi buku yang membahas khusus soal incident investigation, terutama yang berbahasa Indonesia? Terima kasih. Ya, kalau banyak sih buku-bukunya ya, makanya. Tetapi kembali lagi untuk buku itu biasanya kembali kita di perusahaan kita menggunakan produk ataupun metode apa. Makanya kayak Pak Eko menanyakan MORT. Sebenarnya kayak seperti kita menggunakan root cause analysis melalui top set ya, register mark ya, itu top set itu juga bagus bukunya. Tetapi itu berbiaya. Itu yang berat. Sekarang ini seluruh perusahaan-perusahaan yang memiliki software ataupun sistem untuk di dalam investigasi, ketika perusahaan kita membutuhkan itu, maka kita harus berbayar terhadap mereka. Misalkan kita paling gampang ya Pak ya, misalnya kayak perusahaan-perusahaan oil and gas kayak Chevron itu ya, Bapak tahu dia menggunakan yang namanya Y3 ya, seperti itu. Begitu juga ada perusahaan-perusahaan lain, ada yang menggunakan black box analisis diagram. Kalau mungkin Pak Eko, mungkin perusahaan-perusahaannya menggunakan untuk MORT ya, makanya seperti itu. At least yang penting saya rekomendasi buku kayaknya, karena nggak ada, Bapak harus beli bukunya. Kalau Bapak coba, kalau sekarang ada kita paling gampang itu biasanya di email kita itu sering masuk penggunaan SCAD ya, investigasi menggunakan SCAD itu juga bagus ya. Kembali lagi kita tuh minatnya yang mana, seperti apa, dan juga perusahaan kita itu menggunakan sistem yang seperti apa, seperti itu. Kayak SCAD itu ya, itu lumayan bagus juga, yang sistematik cause analysis teknik ya, penggunaan SCAD, ada loss event, direct cost, dan lain-lain seperti itu. Itu sih untuk menjawabnya Pak, menurut saya. Oke, kepada Pak Randi, gimana atas jawaban dari Bapak Orwin? Pak Randi, nanti saya cari lagi di Google dan lain-lain. Iya bisa sih Pak Randi, cuma ya itu Pak Randi, karena mereka punya license ya Pak Randi ya.
Kadang-kadang dan kayak kita sendiri, saya sendiri aja perusahaan kita, tempat saya bekerja, kita belum ada beli license untuk kaitan metode investigasi. Tapi mungkin insya Allah mungkin 2021 itu target leader kita juga untuk membeli license seperti itu. Terima kasih Pak Win. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan tambahan nggak Pak Randi? Nggak ada ya? Cukup Pak, untuk saat ini cukup. Nanti kalau ada lagi mungkin saya email langsung ke Pak Odwin lah ya. Iya, monggo Mas. Oke. Baik, kita Bisa lanjut. di-share kan Pak alamat emailnya? Bisa nanti saya share Mas. Saya sudah add LinkedIn-nya juga loh, sama Pak Emil juga. Oh, iya, siap. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu yang keempat. Itu ada pertanyaan dari Ibu Dwi Rahayu. Izin bertanya Pak, minimal requirement untuk menjadi seorang investigator seperti apa ya Pak? Ya, jadi kembali lagi juga aturan perusahaan masing-masing. Di dalam investigasi, sebenarnya kalau di perusahaan salah satu dulu saya pernah bergabung di perusahaan oil and gas, itu tuh ada level-levelnya. Dia mengkategorikan di dalam dokumen insiden investigasi reporting itu dalam level 1, level 2 dan level 3. Dan level 3 itu ada 3A, 3B. Di sana itu persyaratan orang-orangnya tertentu. Misalkan pertama dia harus mengikuti ya investigator level 1. Seperti itu. Begitu juga investigator level 2 dan level 3. Untuk materi-materinya itu tuh sama saja, mirip-mirip, cuma dia mempertajam melalui dengan kalau udah level 3 kita juga udah dibekali itu yang namanya proses safety management PSM. Kita juga harus menguasai proses operation itu seperti apa. Sementara kalau level 1 untuk kecelakaan ringan termasuk near miss, kita cukup memahami bagaimana sih penggunaan 5Y seperti itu. Level 2 itu sudah masuk kecelakaan medium, itu kita sudah harus menguasai bagaimana 5Y, menguasai bagaimana Y3 seperti itu. Dan level 3 itu lebih worse lagi, lebih lengkap lagi, itu proses manajemen safety juga kita harus menguasai. Baik itu dari sisi operation, kita harus menguasai. Dan juga dari seluruh prosedur. Misalkan kalau di area-area tertentu itu kan ada yang disebut managing safe work, kita juga harus kuasai. Kalau ada yang bahasa yang lain namanya safe operating, seperti itu. Mungkin itu kali Pak untuk menjawabnya. Pak. Oke Pak, mungkin tambahan dari saya Pak. Kira-kira background kuliah atau background pendidikan yang untuk mencapai posisi itu apa ya Pak? Apakah harus dari engineering ataupun dari latar belakang lain atau gimana Pak? Ya. Jadi background untuk mendapat posisi apa nih Pak? Safety atau gimana menurut? Ya, safety apa sesuai Safety pertanyaan tadi Pak? Ya safety lah umumnya Pak. Safety ya. Sebenarnya sekarang kalau dikatakan dunia kerja sih, kebanyakan sih safety itu sekarang dari teknik Pak. Dari teknik. Iya, malah banyak dari teknik. Bahkan persyaratan sebuah perusahaan itu malah meminta kebanyakan safety itu background-nya selain K3, teknik. Nah, sebenarnya saya pada prinsipnya sih di dalam safety baik investigasi itu kan itu kalau gerbang logika itu kita tidak temukan itu di perkuliahan yang lain. Saya ketemunya masih ingat pas saya ngambil teknik. Ya, ada gerbang N, gerbang OR. Ternyata saya coba bertanya kepada instruktur yang ngajarin saya, yaitu gerbang logika. Jadi ilmu-ilmu teknik itu bisa diaplikasikan. Ternyata salah satu background untuk investigasi ini orang-orang teknik banyak malah jagonya, Pak. Seperti itu. Oh iya. Iya, Pak. Seperti itu. Oke. Itu lanjut. Kayaknya udah habis semua pertanyaan nih Pak Emil, Pak Arwin.
Panggil Mungkin ada lagi yang mau bertanya langsung Bu ya? Dwi-nya sudah Oh iya. memuatkan belum jawaban Siap, dari Pak. Pak Olwin? Ya gimana Bu Dwi atas jawaban dari Pak Olwin? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak Olwin. Iya, Bu Dwi rencananya dia mau jadi investigator, Pak Emil. Iya, Pak. Makanya saya nanya-nanya nih, Pak. Gimana persyaratannya gitu kan. Ada Iya, sertifikasinya basically, Pak Olwin. Tapi Bu Dwi itu investigatornya bagus, paling tidak masuk di bagian SME-nya dulu Bu Dwi, subject matter expert. Misalkan ada case-case kecelakaan yang sifatnya environmental damage. Nah, Oh gitu ya, seperti Pak itu. ya. Iya, Ibu akan bisa lebih lebih memahami karena sebagai fasilitator ditanyain masalah enviro dia tidak akan tahu. Dia benar-benar pure. Jadi kalau fasilitator itu seperti semacam MC lah, seperti itu bisa dikatakan MC. Tetapi dengan catatan dia menguasai kerangka-kerangka investigasi. Itu aja sih. Pak Olwin, saya belum nangkap tadi ada sertifikasinya ya untuk investigator ini ya. Dan dari mana ya? Dari mana ya? Ada dari iOS sekarang ya, dari iOS ada. Kalau insiden kecelakaan investigasi biasa dari BNSP juga ada. Dari iOS ada Pak, dari iOS. Oh, yang bisa dipakai untuk proyek-proyek di Indonesia oil and gas. Ya, iOS. Kita ambil yang dari iOS. Dari iOS, Pak. Kalau dari BNSP juga bisa diakui bisa. di oil and gas ya? Bisa. Karena kan nggak boleh untuk ngeblame sertifikasi ya. Tapi kembali lagi ya kita mau kualitas yang mana ya, gitu ya. Mungkin kalau saya lebih prefer coba ambil yang di iOS, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Olwin. Untuk dia ada level-levelnya juga ya, level 1, level 2, level 3. Betul. Nah, batasan Makanya, tadi yang dari level 1, level 2 itu, level 3 itu kalau yang tadi ada kalau yang untuk sertifikasi itu tuh dia hanya dia hanya mengatakan seperti iOS ya, dia mengatakan itu namanya iOS Approved Accident Investigasi Certificate ya. Di sana itu secara detail sih dia tidak mengatakan ada level-levelnya, tetapi dia mengatakan bahwasannya Anda itu sudah menjadi sertifikasi investigasi untuk iOS. Yang untuk level-level itu adalah cara perusahaan ya, makanya itu kembali lagi ke dokumen internal perusahaan ketika dia membangun yang namanya proses dari insiden investigasi, karena itu merupakan dia anggap menjadi proses bisnis dia, seperti itu. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah established Pak Emil. Jadi sehingga dia sistem dia itu proses bisnisnya banyak sekali ya, sistem yang sudah dia bangun. Salah satunya adalah insiden investigasi and reporting, seperti itu. Oke. Ibu Dwi Rahayu gimana tadi? Udah ini ya Bu ya? Udah Pak, cukup Pak. Oke Bu. Oke Pak Emil, gimana Pak Emil? kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung aja unmute speakernya, mic-nya di unmute, bisa langsung bertanya. Karena di project itu selalu yang diributkan kalau ada insiden atau accident, peran dari investigator ini sangat kritikal ya, dan untuk improve-nya juga tergantung dari hasil analisa dari investigator ini. Ini kalau bekerja ini saya yakin gajinya besar ini, karena pendekatannya juga nggak bisa 1+1=2 gitu ya, tapi pendekatannya mungkin soft, 1+1 dapatnya 3 mungkin, atau 1+1 dapat 0 mungkin. Iya. Jadi saya sendiri selama berbagi pengalaman selama menginvestigasi semenjak dari tahun 2005 itu tuh memang susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang itu kembali lagi ketika ada kecelakaan, yang pertama kali
ketika kita ingin melakukan investigasi, orang sudah defense duluan. Dia defend dulu, relaktan dia. Sehingga seolah-olah yang namanya investigator itu seolah-olah menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Sehingga hal ini yang paling berat, tantangan terbesar kita sebagai investigator. Nah, niat kita itu bukan ngeblame dia, bukan ngeblame seseorang, tetapi kita mau mencari ya, tujuan kita itu mencari apa sih yang salah, bukan siapa yang salah di situ. Kita mencari apanya yang salah, sistemnya yang salah. Kecuali memang, tetapi dalam investigasi juga tidak menutupi kalau memang itu human cause, artinya orangnya yang salah di situ. Makanya tadi ada 3 ya, yang disebut apakah physical cause, kemudian human cause, kemudian system level. Seperti itu. Tapi selalu coba berpikiran bahwasannya kita mencari sistem apa yang salah. Makanya, dan juga sebagai investigator, kita juga harus harus menjagakan profesionalisme kita, jangan sampai kitanya subjektif karena ada dendam, ya itu tuh hal-hal yang juga sebenarnya saya mengatakan bisa saja diplesetkan, ya bisa, semua bisa diatur. Tetapi kembali lagi, kalau di perusahaan-perusahaan besar itu untuk independensi sebuah tim investigator itu biasanya dilakukan oleh tim yang lain. Misalkan sebuah perusahaan itu memiliki areanya, ada area yang di Riau, ada yang di Sumbar, ada yang di Medan, misalnya begitu. Kecelakaan di Medan, maka yang memeriksanya adalah investigator yang di Riau. Sehingga akan ada independen dia. Sehingga dia juga tidak mengenal, dia tidak subjektif. Nah, sebaiknya begitu. Jadi kalau di SBU ya misalkan sub business unitnya itu yang akan melakukan investigasi. Jadi jangan dengan orang yang sama, orang yang di situ juga, itu dapat mengurangi independennya dia. Seperti itu. Makanya kembali lagi, di perusahaan itu ya dokumen investigasi itu sebenarnya adalah dokumen yang penting di dalam perusahaan-perusahaan yang established. Tetapi kalau perusahaan yang belum established, pasti akan belum punya dokumen-dokumen tersebut. Kalau Pak Alwin, kan kita dapat apanya yang salah, misalnya ini orangnya yang salah, atau kita mau alatnya, atau ada prosesnya yang salah. Terus ada misalnya ada rekomendasi untuk perbaikan prosedur, rekomendasi untuk apa gitu Pak Alwin di dalam apa itu investigasi. Ya betul Pak Emil. Jadi ketika kita menemukan apa yang salah, artinya ada sistem level ya, ada sistem level di sana. Artinya bisa saja kita membangun sebuah prosedur, mendevelop prosedur. Misalkan kayak tadi kecelakaan, saya mengatakan kecelakaan kendaraan bermotor tadi. Ternyata kita tidak ada mengingatkan dia tentang fatigue management. Itu kan sistem tuh. Fatigue management itu sistem, sebuah sistem. Ya. Kita tidak ada mengingatkan. Terus ketika dia berkendara, kecelakaan, tabrakan karena fatigue, tidur. Kita tidak ada mengkampanyekan tentang fatigue management. Berarti itu sistem level yang salah. Maka kita butuh develop prosedur itu. Kita develop prosedur itu, kita sosialisasikan sehingga menghilangkan root cause dari sistem. Ya, kita bangun, kita sosialisasikan, kita minta tanda tangan. Artinya fatigue management ini ada. Fatigue management itu komposisinya apa? Ya kamu boleh stop kalau kamu capek. Seperti itu. Memang dari progres itu kita bayangkan itu kasus yang kejadian itu tuh kita ada yang namanya tunjangan ketika trip dia lebih dari 6 trip. Jadi di sini ada 2 hal yang seolah-olah kontradiktif. Kita bilang dia fatigue management, istirahat ya dan lain-lain, tetapi kita kasih tunjangan ketika dia memberikan trip lebih dari 6 trip. Seperti itu. Semangat sistem yang kita bangun, 6 trip itu, kemarin itu sempat antara investigator kita bilang, itu karena ada remunerasi kayak gitu. Tapi itu bukan root cause. Kita tidak bisa katakan itu menjadi root cause utama. Kenapa? Karena itu dibangun
bukan artinya suruh dia tidur dalam mobil. Enggak juga. Kan gitu. Itu dibangun tujuannya supaya orang lebih efektif bekerjanya. Kan kebanyakan sih sifat-sifat supir dump truck ini kalau kencingnya aja dia sampai 30 menit kencing apa seperti itu. Sebenarnya kan kita untuk mengkontrol hal-hal tersebut. Kadang-kadang ternyata dia pergi kencingnya sambil nelponnya yang lama seperti itu. Jadi jadi di sana itu bukan berarti ada prosedur yang salah, tidak, tetapi mungkin kembali apakah orangnya. Pada prinsipnya jika sistem dibangun, Pak Emil, ya itu usaha kita untuk kecelakaan itu kita hilangkan bahkan. Iya, ada juga dari hasil investigasi itu yang bisa memperbaiki prosedur gitu ya, kayak betul. Tadinya kita mau fatigue management 6 trip, tapi untuk meningkatkan produksi kita kasih renumerasi, artinya fatigue manajemennya itu jadi soal kontradiktif kan? Ya, tidak. Soal kontradiktif, tetapi itu ya, tidak bisa kita katakan dia tertidur di dalam mobil karena dia mengejar remunerasi, kan bisa dikatakan seperti itu. Dia si driver tertidur karena mengantuk di dalam mobil karena dia mengejar tripnya yang lebih dari 6. Kan nggak bisa seperti itu. Artinya itu bukan hal yang bisa menjadi root cause dengan adanya tambahan-tambahan trip tadi atau remunerasi tadi seperti itu. Hanya di dalam investigasi kadang-kadang orang coba mencocokkan, kemarin itu klien kita coba mencocokkan itu seolah-olah kita nggak bisa, kita bilang, karena tidak ada korelasinya. Makanya di dalam investigasi ini pengamatan kita juga harus jeli ya, sistem-sistem apa sih yang bisa terkait di dalam sebuah kecelakaan seperti itu. Jangan sampai kadang-kadang orang kan yang banyak terjadi kesalahan di dalam investigasi ini adalah orang selalu jump to conclusion. Jadi dia melompat, udah menyimpulkan sesuatu sementara data-data yang dia miliki itu belum lengkap. Tetapi dia sudah jump to conclusion. Udah mengatakan. Nah, di situ tuh yang akan hasilnya akan tidak berkualitas, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari hasil investigasi itu Pak Olwin ya, kan kita sebagai investigator, kita mengeluarkan sebuah rekomendasi lah atau kesimpulan ya. Itu nanti tindak lanjutnya kemana lagi? Kita kasih lagi ke sponsor atau untuk jadi rekomendasi yang dibuat oleh tim itu tidak boleh langsung diputuskan ya. Artinya kita harus kembalikan seluruh hasil investigasi kita termasuk rekomendasi kepada sponsor. Kenapa? Kadang-kadang di dalam rekomendasi kita tuh ada efek biaya. Makanya efek biaya di mana sponsor harus mengetahui itu. Jadi tidak serta-merta ketika itu kita launching aja, kita luncurkan misalkan ada laporan rekomendasi sudah didapat oleh tim langsung ke kontraktor, nggak bisa begitu juga. Kita harus minta sponsor untuk mengkaji ulang. Di sana sponsor akan memperhatikan. Tetapi semangatnya sponsor, dia tidak akan mencoba mencari root cause, enggak. Tetapi kembali lagi dia melihat rekomendasi kita ini adakah nanti efek biaya dan lain-lain ya seperti itu. Kemudian memang secara singkat dia akan mereview sedikit korelasi antara kecelakaan dengan root cause yang terjadi, tetapi tidak berusaha untuk merubah, tidak biasanya. Dan sponsor ini siapa nih maksudnya Pak Olwin? Apakah direktur atau kalau dalam kepala saya sponsor ini orang yang punya meminjamkan uang nih atau yang punya saham perusahaan atau level jadi PM. Jadi begini Pak Emil. Jadi di dalam perusahaan itu biasanya itu kembali lagi saya katakan diatur di dalam dokumen incident investigation and reporting ya. Kembali lagi beberapa kasus itu
sponsornya itu memang harus sampai kepada seperti ya pemilik duit. Ya, seperti itu. Ada beberapa kasus, contoh fatality. Fatality itu sponsornya sampai presiden direktur. Ya. Kenapa? Karena ada juga dia kaitan dengan image, ya, company image, kemudian biaya. Ya, seperti itu. Ada juga kecelakaan-kecelakaan itu yang sponsornya hanya level local manager. Itu ada. Misalnya kecelakaan-kecelakaan kecil. Seperti itu. Makanya kembali lagi saya katakan, itu tuh semua diatur oleh dokumen perusahaan itu masing-masing. Perusahaan itu yang bahkan nanti matriknya, siapa yang ikut menjadi, misalkan kalau level fatality, itu mungkin tidak bisa level manager lokal lagi, harus vice president yang menjadi tim member. Bukan fasilitator, dia tim member investigasi. Seperti itu. Makanya kembali lagi, dan itu semua diatur oleh dokumen-dokumen perusahaan masing-masing. Biasanya perusahaan yang udah established itu jelas, seperti matrik dia buat. Seperti itu. Kalau ini kaitannya dengan pihak terkait ya, kalau misalnya ada kecelakaan, gimana interface-nya dengan pihak berwajib ya, misalnya kayak polisi gitu ya, Pak Ulwin. Interface Ya. menghandle apa namanya, ini dari polisi, terus ini dari internal perusahaan, kita punya investigasi juga. Ya, Pak. yang untuk kasus-kasus misalkan yang ada beberapa kasus yang selalu level polisi juga masuk, contohnya ya fatality. Ada juga kasus-kasus kecelakaan kendaraan misalnya bukan di area tambang kita atau bukan di area oil and gas ya seperti itu, tetapi di area-area dengan public road kan seperti itu. Dan public road itu kecelakaan kayak kendaraan di public road itu tuh yang tidak fatality dia tidak melakukan investigasi ya secara perusahaan kalau dari kepolisian, tetapi kalau kecelakaan yang terkait dengan kematian itu polisi akan melakukan investigasi. Dan itu kembali lagi ketika perusahaan melakukan investigasi, misalnya kecelakaan fatality, itu berbeda dengan investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Pihak kepolisian hanya mencari kaitan dengan hukum, apakah di sana ada yang namanya kelalaian. Ya. Dia hanya fokus kepada hukum, kelalaian, kemudian dia hanya memastikan bahwasannya perusahaan kita ini ternyata ada pemaksaan atau ada apa kaitan-kaitan hukum. Tetapi pada prinsipnya yang namanya kecelakaan di perusahaan kan sudah diatur juga ya, seperti kalau kecelakaan tambang itu ada 5 kategori seperti itu. Maka itu adalah kewenangan perusahaan itu untuk melakukan investigasi seperti itu. Oke. Kaitannya dengan polisi kita tetap lapor ke kepolisian. Kepolisian hanya memastikan apakah ada kelalaian atau unsur kesengajaan. Kan seperti itu. Dia coba mencari hal itu. Ketika nggak ada, dia akan menyerahkan kepada perusahaan masing-masing. Seperti itu. Seperti itu sih. Dari saya udah Pak Firman, mungkin ada teman-teman lain yang mau langsung diskusi dengan narasumber kita. Mungkin kepada Bapak Ibu semua yang pada partisipan webinar pada malam hari ini, bagi yang mau bertanya langsung silakan unmute mic-nya dan nyalakan videonya. Jika tidak, waktu kita tinggal berapa? 10 menit ini Pak Emil. Ya, 10 menit. Ya. Iya. Ada waktu untuk tanya jawab ya Bapak Ibu semua. Ya, ilmu-ilmu baru atau ilmu penyegaran bagi teman-teman semua. Semoga menjadi amal jariah bagi Bapak Ulwin dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang tidak akan putusnya tentunya. Semoga amin. Kemudian untuk terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah menjadi partisipan pada webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Ulwin bermanfaat bagi karir Bapak maupun untuk pekerjaan Bapak ke depannya. Kemudian tunggu sesi sharing session bersama itu sinergi continuous learning ke depannya kepada agar dengan tujuan tetap kita berbagi ilmu dan pengalaman bersama
para profesional maupun pada insinyur ataupun para calon insinyur maupun fresh graduate, kita terbuka untuk semua kalangan. Kemudian jika ada bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai ilmu ataupun experience-nya tidak terbatas pada satu bidang apapun kita terima. Bagi bapak-bapak ibu yang mempunyai ilmu dan pengalamannya mau sharing, nah, kami dari Ethos Energi siap memfasilitasi untuk fasilitas webinar ataupun web sharingnya. Silahkan hubungi kontak yang ada pada pamflet maupun flyer yang telah disebar. Tetap semangat kepada bapak-bapak ibu-ibu semua, walaupun kita dalam pandemi, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga bapak-bapak ibu-ibu semua Allah lindungi dan tetap Allah berikan kesehatan, dan semoga tetap semangat dalam bekerja dan beraktivitas. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Terus pantau terus kegiatan Ethos Energi. Untuk kegiatan besok itu ada kegiatan bersama Bapak Emil. Itu kegiatannya sharing tentang deep learning PNID drawing. Mungkin kepada Bapak-bapak yang tertarik silakan join. Untuk linknya akan diinfokan di grup Ethos Energi. Sekian dari saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.